Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Presiden Joko Widodo kemarin mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama. Ini berisi 3 langkah pemerintah untuk memacu kegiatan ekonomi Indonesia. Apa saja kebijakannya? Yang pertama, pemerintah akan mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha. Nah, untuk melancarkan langkah ini pemerintah telah menyiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 rancangan peraturan lainnya. Kebijakan kedua, pemerintah akan mempercepat proyek strategis nasional, menghilangkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Ini dengan cara menyederhanakan perizinan, menyelesaikan tata ruang dan penyediaan lahan, percepatan pengadaan barang, serta diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, pemerintah akan meningkatkan investasi di sektor properti, mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Nah, apakah kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi kemarin sudah tepat atau belum? Untuk itu kita bahas di sini bersama dengan pakar ekonomi Afiliani. Selamat pagi Bu Afi. Selamat pagi. Dan juga sudah ada di line telepon tergabung bersama kami Bapak Anton Supit selaku Ketua Apindo. Selamat pagi Pak Anton. Pagi Mbak Afi. Ya, baik. Mungkin kita akan ke Mbak Afi dulu ya, Maria. Bagaimana kalau tanggapan dari Mbak Afi melihat paket kebijakan ekonomi yang baru saja diumumkan kemarin? Walaupun sangat terlambat, tapi ini merupakan suatu hal yang positif. Maksudnya terlambat, Mbak? Terlambat sebenarnya ini harusnya diantisipasi 2 triwulan sebelum ini ya, karena kita sudah melihat sebenarnya akhir Desember itu kecenderungan demand menurun itu sudah kelihatan di 2014 ya. Nah, hanya saja pada saat itu belum ada kebijakan yang relevan untuk segera dilakukan, sehingga daya beli sudah mulai menurun dari mulai Januari atau triwulan pertama dan triwulan kedua. Bahkan di saat Lebaran itu ternyata demandnya juga turun, itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi ya. Bahkan pada saat Lebaran lebih rendah daripada triwulan pertama gitu. Nah, kebijakan ini sebenarnya bagus, tetapi dampaknya mungkin nggak bisa dalam 6 bulan ini. Kemungkinan baru tahun depan. Nah, yang kita butuhkan ini justru sampai dengan akhir tahun ini daya beli jangan sampai keburu turun lagi. Kalau daya beli turun terus sampai dengan akhir tahun, itu ngangkatnya akan susah. Karena keburu perusahaan melakukan PHK, melakukan pengurangan jam kerja. Jadi menurut saya 3 paket tadi itu relevan, tetapi mungkin dampaknya baru tahun depan. Nah, yang kita butuhkan 4 bulan ini pertama sebenarnya menurut saya ada yang quick win-nya bisa cepat gitu ya. Yang pertama sebenarnya anggaran APBN dan APBD itu jangan untuk proyek, karena proyek itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi lebih untuk cash transfer, yaitu program-program padat karya di mana mempekerjakan orang-orang miskin dan orang-orang yang menganggur itu dalam jangka pendek di tiap kabupaten, di tiap kota, sehingga uang itu bisa langsung ke masyarakat dan dikonsumsi, yaitu yang pertama. Yang kedua, rencana itu kan, ya, tetapi kan maksudnya ini harus ada, itu kan baru tahun depan. Yang sekarang ini harus 4 bulan ini maksud saya. Nah, yang kedua kan pajak mulai PTKP-nya kan mulai 3 juta itu dari mulai Januari 2015 kan. Nah, berarti ada 6 bulan Januari sampai Juni yang sebenarnya bisa langsung diberikan kepada karyawan, yaitu yang lebih bayar selama 6 bulan. Nah, itu kalau itu diberikan, itu signifikan juga untuk menambah konsumsi gitu. Jadi kita harus ambil yang pendeknya dulu nih, yang bisa diimplementasikan secara langsung. Bagaimana gitu. kalau dengan peningkatan gaji dari PNS, TNI, Polri supaya artinya mereka bisa meningkatkan daya beli mereka gitu? Oke, tapi begini, yang harus dilihat adalah kalau ketika menaikkan itu kan kapan waktunya, ya kan? Dan itu kan jumlahnya cuma berapa juta? 15 juta. Nah, yang justru efek terhadap pajak PTKP tadi itu kan seluruh masyarakat yang berpenghasilan gitu. Paling tidak 30 juta lah masyarakat yang di sektor yang formal itu yang bisa mendapat kelebihan daripada pajak. Sehingga ini juga bisa meningkatkan daya beli ya. Kemudian harga, kalau kita lihat kan sekarang rupiah makin melemah ya. Nah, menjaga daya beli dalam arti bagaimana pangan pokok ini bisa dijaga harganya, jangan sampai mereka itu daya belinya turun khususnya untuk pangan pokok. Nah, ini juga menurut saya penting. Jadi operasi pasar mungkin tidak terlalu efektif ya, tetapi bisa melibatkan pemerintah daerah untuk menjaga stok di daerah masing-masing. Jadi jangan di pusat maksud saya gitu. Karena TPID yang dilakukan kan ada salah satunya adalah TPID ya, yang di daerah-daerah yaitu Bank Indonesia lakukan. Tapi kan mereka nggak punya instrumen untuk menjaganya, hanya bisa mengetahui oh ini inflasi tinggi penyebabnya apa gitu. Nah, dari penyebab itulah sebenarnya pemerintah daerah perlu dilibatkan untuk menjaga stabilisasi harga dan stok pangan di daerah. Oke, baik. Mungkin kita juga ingin minta pendapat dari Pak Anton. Pak Anton sebagai perwakilan dari pengusaha, bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak?
Saya melihat, pasti ini tentunya kita mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah dan memang ini yang menjadi harapan kita. Tapi persoalannya seperti banyak dijelaskan oleh Pak Fit tadi. Kalau kita ambil contoh saja pada saat Ibu Megawati menjadi presiden, itu kami banyak berinteraksi dengan kantor Kementerian Perekonomian. Kamar Dagang Asing itu juga banyak diajak bicara. Dan dalam satu meeting Pak Menko mengatakan kita sudah melakukan 70% apa yang dikeluhkan oleh dunia usaha. Dan saya tanya kepada salah satu kamar dagang asing yang banyak investasi di Indonesia, apa betul? Dia bilang memang betul, kalau bicara number itu 70%. Tapi yang 30% itu yang substansial, artinya yang dilakukan regulasi, deregulasi ini yang tidak begitu substansial. Nah sekarang apa yang substansial sekarang yang kita keluhkan? Menurut saya ini, yang paling hilang di Indonesia ini saat ini adalah confidence daripada investor, yaitu di satu mengenai kepastian hukum. Kedua, policy pemerintah yang berubah-ubah. Saya kira dalam beberapa bulan ini kita 3 hal melihat hal yang sangat substansial. Pertama, pembatalan pelabuhan di Cilamaya yang sudah proses begitu panjang, tiba-tiba batal. Nah, saya baru kembali dari Jepang di malam. Nuansa para pengusaha sana melihat mereka tidak peduli kereta api itu dari China atau dari Jepang, tapi yang penting kalau mau bikin ya bikin. Jangan bikin wacana berbulan-bulan disuruh 2 perusahaan ini atau 2 negara ini bersaing. Pada akhirnya kesimpulan terakhir tidak jadi pakai kereta jenis itu, tetapi akan memakai yang medium class. Artinya kita semestinya kan survei dulu yang mana yang kita mau pakai dan kalau jadi ya kalau memang diputuskan ya jalan. Ketiga yang terakhir, listrik ini paling penting buat industri. Listrik ini menjadi darah di dalam, kalau ibarat manusia ini adalah darah dalam tubuh. 35.000 watt ini sudah betul, karena kalau kita boleh mengkritisi 10.000 watt itu banyak problem. Tapi menurut saya dan teman-teman dan termasuk PLN, kalau tidak ada 10.000 watt, 10.000 megawatt zaman Pak SBY dulu, kita sudah gelap ini. Nah, 35.000 ini yang jadi persoalan bukan soal 35.000, kita membutuhkan lebih dari itu, tetapi persoalannya ada di pelaksanaan. Jadi dipersoalkan lagi, dipertentangkan seakan-akan di pemerintah ini terjadi pecah lah, artinya di dalam kita lihatlah di mana secara terbuka perbedaan antara Menko dan lain-lain ya. Nah ini yang tentunya membuat orang merasa apakah Indonesia ini nyaman buat investasi. Jadi jangan kita melakukan yang tidak substansial atau yang tidak begitu efektif. Itu penting dan kita berterima kasih, bukan kita tidak tahu berterima kasih. Tetapi hal yang paling mendasar adalah kepastian hukum dan kebijakan yang tidak berubah-ubah. Dan ketiga adalah labor issue, itu jangan kita lupakan. Labor issue ini selalu dipertanyakan, tetapi oleh pemerintah selalu mengatakan itu nomor sekian. Dan jangan lupa, ini saya kira Mbak Afiliani tahu persis lah bagaimana perkembangan terakhir ini. Dan itulah yang menyebabkan kehilangan pekerjaan. Jadi saya kira kalau kita mau menggerakkan ekonomi, fokus kepada kegiatan atau policy yang bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Baik. Target Pak Jokowi kan 2 juta orang setahun. Tetapi jangan lupa 2 juta tanpa PHK. Kalau dengan PHK kan menjadi 3 juta itu. Baik, mau menanggapi Ibu Afi? Ya, saya setuju ya. Di satu sisi memang perbedaan di antara pemerintah sendiri ini nggak tepat. Soalnya sudah direncanakan tadi 35.000, tiba-tiba sekarang hanya 16.000 gitu. Jadi kepastian investor untuk mendapatkan proyek tersebut yang sudah direncanakan dengan baik, apalagi kalau sampai dibatalkan, mereka sudah mengeluarkan biaya feasibility study-nya ya. Betul. Jadi menurut saya di pemerintah ini harus punya satu suara, jangan terlalu banyak suara ya. Kemudian yang kedua, tadi kalau kita punya perencanaan, harusnya perencanaan itu yang dijalankan. Jadi jangan masing-masing menteri punya perencanaan masing-masing yang akhirnya kadang-kadang bertabrakan dengan kementerian lain gitu. Sehingga akhirnya yang kita mau bikin quick win itu nggak mungkin ya. Lalu yang berikutnya adalah gini, harus ada skala prioritas. Kenapa? Kalau kita mau bangun proyek besar-besaran, nanti import kita kan besar. Nah, tidak diikuti oleh ekspor dan tidak diikuti oleh dana masuk. Rupiah kita yang makin akan terperosok. Jadi menurut saya maunya proyeknya banyak tuh bagus, tapi problemnya adalah akan ada defisit neraca kita. Nah, oleh karena itu proyek-proyek yang berskala prioritas itu yang harus didahulukan gitu. Kalau yang itu nggak prioritas, menurut saya jangan didahulukan. Nah, ini yang saya belum melihat bahwa mana yang nanti multiplier efek ekonominya paling tinggi buat penerimaan pajak ya, itu yang harus dilakukan. Nah,
tadi ada properti ya yang menarik tadi ya. Nah, betul. properti akan dikembangkan. Nah, ini yang harus dicatat adalah begini. Saya kemarin ke beberapa daerah, ternyata problemnya adalah sekarang mereka itu mau beli sudah bayar uang muka, dikejar-kejar sama pajak gitu loh. Ditanya sumber uangnya dari mana. Nah, orang tuh kan tidak nyaman ya. Orang Indonesia tuh tidak nyaman kalau langsung ditanya uangnya dari mana. Menurut saya kalau kita mau membereskan soal perpajakan, harusnya itu adalah pada semua penduduk, bukan pada orang yang sedang membeli sesuatu ya. Bahkan orang sang gesek kartu kredit aja langsung ditanya dari mana, untuk apa, segala macam. Nah, ini saya rasa kurang nyaman ya, di tengah demand lagi turun. Kita kan mau demand dinaikin nih. Nah, demand dinaikin tuh harusnya perpajakannya ada relaksasi gitu. Nah, oleh karena itu kebijakan dalam sunset policy yang 5 tahun ke belakang itu juga akan mengurangi demand gitu, sehingga demand itu akan beralih ke pajak. Nah, kalau pajaknya nggak bisa belanja, itu kan berarti akan terjadi trade off kan gitu. Nah, ini yang menurut saya juga perlu dipikirkan kembali ya. Kalau memang kita memperbaiki perpajakan kita, mungkin tahun depan semua penduduk yang sudah punya KTP itu nomor wajib pajaknya itu gitu. Jadi orang itu tidak merasa bahwa oh yang punya wajib pajak cuma 15 juta padahal penduduk Indonesia 70% itu sudah angkatan kerja kan yang seharusnya sudah punya nomor wajib pajak. Nah, itu aja. Jadi kalau itu sudah dibereskan, menurut saya yang lain akan bisa menerima bahwa ini memang sudah kewajiban. Tapi kalau yang sekarang yang dikejar-kejar kan orang yang sudah punya NPWP gitu ya. Jadi kurang fair. Akibatnya apa? Properti jadi turun karena orang yang sudah bayar uang muka tidak jadi beli ya. Sama dengan motor dan mobil. Sekarang juga harus pakai NPWP dan ditanya uangnya dari mana. Nah, mereka tidak nyaman. Nah, yang harus dilakukan seperti India itu bagus sekali ya. Mereka satu demi satu pengusaha besarnya itu diminta untuk menempatkan uangnya ke dalam negeri, tapi mereka dijamin bahwa ketika dia butuh uang untuk import, uangnya bisa diambil segera gitu, nggak dibatasi. Kalau sekarang kan ada pembatasan ya kan. Nah, itu orang merasa tidak nyaman ketika nanti butuh uang, jangan-jangan karena pembatasan dia nggak bisa mendapatkan uangnya sendiri. Nah, ini yang mungkin perlu dijelaskan oleh pemerintah agar para eksportir uangnya ada di Indonesia. Sekarang kan tidak lebih 20% uang eksportir yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk memperkuat rupiah kita. Kemudian ada juga kebijakan ini Bu Afi yang bahwa orang asing sekarang kalau misalnya mau buka account valuta asing di Indonesia itu dipermudah. Nah, itu sebetulnya plus minusnya seperti apa? Begini, jadi dalam rangka itu maksudnya adalah supaya orang asing itu langsung untuk menempatkan uang di bank-bank di Indonesia itu dalam bentuk US dollar kan gitu. Nah, menurut saya sih kalau ini agak sulit ya karena kebanyakan investor asing itu kan short term. Jadi kadang keluar, kadang masuk gitu kan. Nah, yang kita berharap ini justru yang agak jangka panjang. Memang salah satunya bagus sih SBI 9 bulan sama 12 bulan kan dilakukan ya. Itu bagus. Tapi sebenarnya yang terjadi di bank sekarang adalah orang pengusaha naruh uang dolar banyak bank tapi nggak diapa-apain. Problemnya itu. Yang kita harapkan adalah naruh uang di bank tapi untuk investasi. Nah, ini tidak terjadi. Masyarakat secara individu juga begitu. Uangnya banyak ditaruh di tabungan tapi tidak digunakan untuk konsumsi. Jadi ekonominya berhenti gitu. Yang kita harapkan adalah investasi tetap jalan, konsumsi jalan, jadi perekonomian itu bisa tumbuh. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita gerakkan, bagaimana menggerakkan kelas menengah atas ini supaya tidak berubah konsumsinya. Nah, salah satunya tadi, properti, motor, mobil itu jangan terlalu dipersulit gitu ya. Jadi beli relaksasi-relaksasi, nah kalau mau memberlakukan ya itu tahun depan lah. Untuk 4 bulan ini, untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi jangan sampai terperosok lebih dalam. Gitu. Baik, kita mungkin sekarang ke Pak Anton Supit lagi. Pak Anton, kalau tadi Bapak sempat mengatakan kan mengenai kepastian hukum, kemudian juga inkonsistensi pemerintah tepatnya. Tapi apakah dalam hal birokrasi sejauh ini sudah ada perbaikan dari waktu-waktu yang sebelumnya bagi para investor yang ingin menanamkan modal secara langsung di sektor-sektor real, Pak Anton? Ya, kalau saya lihat perubahan pasti ada lah, terutama BKPM itu mengalami banyak perubahan dengan sistem satu atap dan lain-lain. Tapi jangan lupa investor datang tidak ke BKPM untuk seterusnya, dia hanya proses izin, setelah itu dia ke daerah. Nah, sini daerah juga saya kira belum banyak perubahan ya, artinya bahwa semangat untuk menerima investasi itu belum begitu banyak, belum begitu intens seperti di pusat. Nah, ini bagaimana sekarang kita tahu sendiri Menteri Dalam Negeri saja udah susah mengatur para bupati gubernur ini. Jadi memang ini memerlukan satu PR yang berat dan panjang, tidak yang harus terus-menerus. Tapi saya ingin menanggapi sedikit yang dikatakan Bu Afiliani tadi. Kita memang perlu memperkuat ekonomi di dalam negeri. Tetapi ekspor itu adalah backbone sebuah ekonomi negara ya. Nah, oleh karena itu saya kira yang saya maksud dengan substansial, umpamanya Toyota ini akan tutup 2016 di Australia. Dan dia memerlukan kan ekspor mobil, impor mobil dari negara lain. Indonesia tadinya pilihan pertama.
Tapi karena kita tidak punya FTA dengan Australia dan New Zealand, akhirnya dia mengalihkan mobil ke Australia harus ambil dari Thailand. Nah, kedua, kita sebentar lagi akan selesai GSP dengan Uni Eropa. Kalau itu hilang, intinya barang-barang kita akan di-treat bea masuk lebih tinggi daripada negara yang punya FTA. Nah, persoalannya sekarang beda 1%. Buyers itu akan memindahkan negaranya. Nah, pintarnya Vietnam sekarang dia sudah punya FTA, Vietnam, Kamboja, dan Filipina sekarang sedang jalan. Kalau ini kita tidak lakukan cepat, saya kira terutama sepatu, garment, dan lain-lain ini akan pindah. Nah, oleh karena itu yang maksud saya substansial yang seperti ini, betul membenahi ekonomi dalam negeri itu penting. Tetapi jangan lupa kita memerlukan juga adalah devisa, ada currency. Nah, ini kalau kita tidak lakukan, dan ini terus terang saja tidak bisa hanya dipunyai oleh beberapa orang menteri atau sampai di level dirjen. Ini pemikiran ini atau pemahaman ini harus juga melekat kepada pimpinan-pimpinan di daerah. Sebab kita akan selalu ada masalah. Satu contoh yang terakhir sekali yang kita khawatir adalah kita menjurus ekonomi komando. Kita lihat bahwa polisi dilibatkan dan seterusnya. Ceritanya panjang lah. Tetapi intinya kita harus membuat ketenangan agar supaya di samping dalam negeri, kita jangan hanya sibuk di dalam negeri, tapi kita melupakan ekspor. Padahal ekspor ini juga kan seperti Ibu Afilani bilang, kita untuk membangun proyek membutuhkan impor. Nah, untuk impor kan butuh devisa. Halo? Iya, Ya. Pak Anton? Iya. Oke. Oke, baik Pak. Ya. Pak, selama ini mungkin singkat saja Pak, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi ketika kan oke di pusat tadi semuanya fine gitu, tapi ketika sudah masuk daerah itu kesulitannya tuh bentuknya seperti apa, Pak Anton? Artinya begini, saya kira pemahaman, karena kita tahu lah bahwa orang pada umumnya yang jadi kepala daerah ini kan ya dia itu pengusaha atau dia tiba-tiba politisi yang wawasannya juga belum kurang, tapi karena punya kemampuan finansial yang cukup jadilah pimpinan daerah. Tapi lupa bahwa daerah ini adalah bagian daripada, bukan bagian, tapi seperti kumpulan ekonomi nasional ini kan dari daerah sebenarnya kan. Kalau daerah tidak berkembang ya apa yang pertumbuhan nasional kan tidak ada dalam arti kata real ya. Artinya orang investasi kan harus ke daerah. Nah, oleh karena ini saya kira yang saya juga merasa kurang bahwa kita sudah memilih sistem otonomi daerah, tetapi di dalam program sebenarnya kalau saya lihat dari program Pak Jokowi, masalah otonomi daerah tidak mendapat banyak sentuhan. Kalau di Jepang sendiri pada saat memilih otonomi daerah memang malah namanya kita mengikuti seperti Gus Dur, Menteri Otonomi Daerah, bukan Menteri Dalam Negeri. Jadi sehingga betul-betul segala kebijakan, segala policy dan effort kita ditujukan mensukseskan otonomi daerah. Jadi tidak bisa seperti sekarang, sebab kalau pusat pun mau berbuat sesuatu, katakanlah ketenaga kerjaan. Pak Hanif walaupun sudah mati-matian ingin memperbaiki iklim usaha dari sektor ketenaga kerjaan, tapi kalau pemahaman ini tidak dipunyai oleh gubernur dan para bupati, tidak akan jalan juga. Saya kira ini PR juga yang di samping tentunya terima kasih yang sudah ada. Maksud saya adalah kalau hanya itu saja tidak cukup. Baik, berarti nanti ada harapan ya Pak, karena memang akan ada paket kedua mengenai kebijakan ekonomi ini di akhir September kalau misalnya tidak berubah rencananya. Semoga masukan ini bisa menjadi salah satu poin. Ya, dan mungkin itu saja, sayang sekali Mbak Afi, karena waktu terbatas kita kepengen sekali juga dapat klarifikasi lagi, tapi kami baru mendapatkan feeding, tapi mungkin lain kesempatan kita akan sambung lagi ya, bincang-bincang kita.